Hari ini kita undang salah satu kita bisa bilang ahli bela diri dan perempuan yang juga hebat. Khususnya Anda para perempuan dari ancaman kejahatan. Langsung kita undang aja dari Krav Maga. Dari Krav Maga sudah ada Mbak Monica dan ada Mas David. Dan juga Mas David. Terima kasih. Saya langsung gini, gimana Mbak jadi posenya langsung? Oke, saya langsung menjauh ya. Langsung gini. Takut digebuk. Tapi kalau kita lihat. Kita mulai ke bawah aja deh. Kita lihat memang kan bagaimana kemudian yang terjadi terhadap Faradiba. Ini kan sebenarnya merupakan potret bahwa perempuan-perempuan ini harus memiliki paling tidak refleks dan kekuatan untuk bisa menghalau. Refleksi gitu kan. Mungkin ya, refleks ya. Karena jadi pas lagi gini langsung. Gitu kan ya. Refleks. Jadi gimana sih Mas David sebenarnya ya, kalau perempuan kan ya tadi kan Nitya sempat bahas, ya perempuan kan tenaganya segitu-gitunya gitu. Jadi apa yang harus dilatih sebenarnya? Semua ketika berlatih sih yang penting bisa karena terbiasa ya. Dilatih terus. Pada saat kita berlatih memang yang paling utama adalah mereka tahu biomekanik tubuh manusia. Oke, apa itu biomekanik? Biomekanik tubuh ya titik-titik tubuh manusia, mana yang rentan, mana yang lemah. Karena sebetulnya nggak perlu bawa senjata. Karena Krav Maga itu kan memang melatih dengan tangan kosong. Betul, ya. ibaratkan diri saya deh, nih biomekanik ini sebelah mana nih? Sebelah mana yang bagian harus tubuh yang lemah? Biomekanik tubuh tuh banyak, ada bahu, ada hidung segala macam. Kalau misalkan contohnya Mas Akbar jalan aja gitu. Misalkan saya tahan seperti ini, Mas Akbar jalan, Coba jalan aja, saya nggak bisa nahan. Oh iya benar. Misalkan saya tahan ini, Mas Akbar jalan aja, saya nggak bisa nahan. Tapi saya bisa nahan Mas Akbar. Caranya? Dengan satu jari. Coba. Mas Akbar ke depan. Fokus. Mas Akbar jalan bisa nggak? Oh iya benar. Beneran Bar? Itu nggak kayak ingusan. Tapi iya benar ya. Ya, itu dari hidung. Makanya dari hidung, apabila wanita dalam terancam seperti itu, ya nggak harus pukul mukanya atau matanya, pas hidungnya. Dengan telapak tangan dibuka. Jadi hidung gitu ya? Iya. Pakai telapak tangan gitu ya? Jadi gini ya, jadi gini. Set gitu ya? Iya. Dari situ itu langsung berdarah segala macam langsung efeknya langsung terasa ya. Selesai. Ini juga hanya mulutnya aja gitu. Nampaknya yang juga dialami oleh Mbak Monica ya Mbak ya. Kalau kita dengar memang kamu awalnya mempelajari Krav Maga ini karena mengalami sendiri hal-hal yang tidak enak seperti itu. Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu ya. Sempet hampir mau aku nggak gigit kok. Akbari yang gigit. Mau dibawa kabur sama supir taksi. Gitu. Ya, itu kejadiannya jam? Yang pertama sekitar jam 12. Tunggu, yang pertama berarti beberapa kali? 2 kali. Di hari yang berbeda dong? Hari yang berbeda, gitu. Dan bulan yang berbeda. Gitu. Oh bisa gitu, ngeri amat. Itu jauh sebelum saya gabung. Di wilayah mana Mbak Monica? Kebetulan waktu itu yang pertama waktu saya masih berkantor di daerah Tampin. Itu yang kedua pada saat saya pulang meeting dari sebuah mall di Jakarta Selatan. Berarti kejadiannya kebanyakan malam ya? Yes. Dan sebenarnya adalah tempat-tempat yang memiliki taksinya harus cukup aman ya, karena itu kan dua daerah yang cukup ramai sebenarnya. Betul. Oke. Terus apa yang terjadi saat itu? Yang kejadian pertama sih terus terang takut ya, gitu, panik dan benar-benar yang pada saat itu kalau misalnya orang bilang kenapa nggak telepon orang terdekat atau segala macam, jujur aja. Nggak bisa kepikiran, benar-benar karena panik. Lemes ya? Lemes. Biasanya karena gini ya, Mas David, persis yang dialami oleh Mbak Monica, akhirnya karena diserang rasa panik, jadi otak tuh nggak bisa berpikir jernih. Nah, tipsnya gimana? Atau boleh ajarin aku, atau misalnya Mbak Monica langsung memperagakan dengan Mas David ketika ini kan biasanya bawaan-bawaan yang perempuan suka bawa gitu kan, yang tas kecil gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan 2 barang-barang yang sederhana ini? Boleh dicontohkan mungkin? Atau mungkin dari ini ya? Boleh. Coba langsung. Gimana ya? Ini ada isinya nggak ya? Oke. Jadi misalnya saya lagi jalan nih. Dari awal itu self defense dari awal itu bukan soal pukul tendang. Dari the best self defense itu dari awal itu udah precautions kita. Dari seperti ini udah salah. Kita udah bawa pegang purse, itu seperti udah salah. Dari awal kita udah pegang di depan kita. Jadi gini. Dilepas dulu, dipegang udah di depan kita. Gini. Begini cara memegang tas yang jangan taruh di samping. Kenapa? Kalau kan memang perempuan biasanya bawa tasnya gini ya. Kalau tadi saya bilang secara biomekanik, once kita udah tarik bahu kita satu aja, kita udah oleng. Ikut jatuh ya? Mudah, kita udah jatuh. Lebih lemah jadinya. Lebih. Dari awal itu sudah dari awal udah seperti itu. Tips berguna yang pertama pastikan kalau bawa tas nih kayak Nitya, taruh di depan, di dekap ya.
Oke, selanjutnya. Kalau sudah di depan, misalkan sudah kelihatan, oh ini udah bahaya nih, bagi kita udah bahaya segala macam. Satu tangan udah ada di sini, satu tangan yang kosong. Misalkan kita ubah dari yang tangan kanan kita megang ke kiri, yang kanan kita misalkan tangan kita ngerasa lebih kuat, lebih aktif, ya tangan kanan yang di depan. Your hands always on the front. Kita selalu bilang kata tangan yang kuat yang bebas berarti ya, dibebaskan. Sebisa mungkin ini maksudnya adalah kita keep distance dengan penjahat itu. Jangan sampai dia dekat kita. Itu udah dari awal. Oke, coba nih. Misalnya Bari mendekati saya. Saya copet. Gitu kan. Copetnya keren gini. Gimana? Kata siapa? Oke, ada seorang pria yang tidak dikenal gitu. Jadi kan saya misalnya gini kan, ambil. Sebelum itu terjadi, Mbak udah di depan dulu, stop ya segala macam. No eye contact, yang dilihat hanya torsonya ada. Langsung. Jadi langsung menyerang. Yang dilihat dari sini. Kita pokoknya tahan di sini tanpa ada eye contact, tahan. Tahannya gini aja, posisi tangannya seperti ini. Jangan eye contact. Itu kenapa kita nggak boleh eye contact? Kalau ada eye contact, Mas bisa tahu Mbak takut. Dia bisa tahu mau melakukan sesuatu. Itu udah telegraphing. Mata itu udah telegraphing. Bahwa saya seperti ini aja sudah telegraphing bahwa ini berani banget. Tapi kalau dia takut udah telegraphing. Kalau misalnya setelah saya begini terus ternyata dia berusaha untuk gini. Kalau dia balik lagi. Nggak harus balik lagi, kita keluar lagi. Jadi harus langsung misalnya seperti ini langsung balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini lagi. Jadi coba. Hat gitu. Hat gitu ya. Always keep. Kalau misalnya saya mau langsung serang aja hidungnya gimana? Kita lihat dulu. Ketika ngomong melakukan self defense, kita selalu lihat dulu sisi hukumnya. Oke. Kita apa-apa langsung, waduh, Jadi jangan terpancing, jangan terbawa emosi. Apa-apa gitu udah tuh, colok aja matanya. It's not that simple kan? Nah, kalau tadi kan di depan nih Mas, tapi kalau misalnya tidak usah jalan deh, misalnya lagi di bus atau kereta gitu kan, posisinya sudah di belakang nih. Dari belakang. Apa bisa kita lakukan ketika penyerangnya ini? Bisa jadi penjahatan lagi. Posisinya, iya dong. Posisinya dari belakang. Apa bisa kita lakukan? Dari awal memang pada saat kita naik, maksudnya pada saat naik kendaraan nggak harus naik kendaraan langsung naik aja. Kita juga udah siap nge-screening dong. Posisi mana yang aman? Kita lihat kanan kiri. Kalau memang ngerasa nggak aman, jangan naik. Oke, atau misalnya gini nih, kan Mbak Monica sudah jauh lebih refleksnya sudah jauh lebih bagus daripada saya nih. Dalam beberapa keadaan. Kalau kita lihat cerita yang Faradiba tadi kan diserangnya dari belakang, dipukul atau mungkin misal dipiting gitu ya. Nah itu apa yang bisa dilakukan coba deh kalau misalnya itu gimana biasanya? Oleh seorang perempuan yang sudah berlatih artinya. Boleh sambil dipraktekkan beberapa gerakannya ya. Misalkan sudah seperti ini, Mbak Monica sudah aware, jangan selalu dalam lingkup yang tertutup. Dia udah ngerasa aware, udah nggak enak atau misalkan udah ngerasa bahaya, ya jangan selalu ngebelakangin seseorang ya. Oke. Dari awal sebegini, ini pun buat Mbak Monica udah sulit nih. Iya. Udah 90% sudah she's my victim, sudah gampang banget untuk. Tapi kan kalau posisinya di bus itu kita nggak bisa memilih harus menghadap ke depan semua orang. Iya memang, makanya sebisa mungkin dari awal kita udah meng-screening. Udah screening kita lihat, posisinya dalam, jadi pada saat berbicara, misalkan saya Mbak Monik sendiri, pada saat saya berbicara saya nggak mau ngebelakangin beliau. Jadi saya mau tetap ada di sisi, jangan ada di depan dia, saya mau ada di sisinya. Oke. Dalam kondisi terdesak deh, misalnya seperti apa? Saya pengen lihat banget soalnya gimana refleksnya Mbak Monica ini yang bisa menunjukkan saya bisa menghalau atau misalnya saya bisa melumpuhkan lawan saya gitu. Ya, misalkan Mbak Monica udah di depan, saya udah melakukan kejahatan, ya Mbak Monica langsung sama kayak tadi Mbak, berbalik ke arah ke kita lagi, tangannya udah di depan saya. Udah seperti ini. Selalu tempatkan seperti ini. Dan pasti di torso ya? Iya, torso. Dan banyak orang berpikir bahwa tangan di depan ini adalah defensif. Ini defense mode. Tapi apabila yang tahu, ini sangat offensive mode. Ini sangat ofensif. Karena pada saat saya seperti dia mau mukul atau ngedorong, tangan ini selalu tangan yang menyerang pasti mau dari depan. Dia lupa bahwa tangan ini sudah reach, mukanya jauh di depan. Di tenggorokan, di mata, di hidung, jauh. Misal tangan ini udah, misalkan contoh, misalkan saya dorong, dorong segala macam, saya udah kena duluan, atau misalkan Mbak Monik belum apa-apa, saya dorong segala macam, sudah siap dulu dia. Langsung refleks ya. Oke. Nah itu dia yang udah bilang body mekanik adalah tangan jangan dibiasakan pada saat dapat ancaman udah langsung ngepel tangan. Ya. Dari saat itu dia udah langsung nantang. Oke.
Nah, Kalau psikologi ini nantang. kalau misalnya pakai kaki atau pakai misalnya kaki, apa ha, ha, gitu. Kayak gitu misalnya kan adalah tadi yang saya bilang nih. Kalau misalnya adalah diginiin. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan kalau misalnya kondisinya begini? Bisa gigit. Oh, digigit. Itu benar. Bisa gigit, sangat bisa gigit. Saya tuh Bisa gigit. refleksnya bagus, Bang. Nah, tangannya Digigit. sangat boleh digigit. Nggak ada di jalan kita nggak ada rules kan. There's no ground rules. Yang biasain adalah jangan dibiasain pada saat terancam itu tangan kepel. Atau pakai ini, misalnya gini. Tahu tangan di Gak apa-apa, Bare, kan kamu biasanya jadi teman saya. Oke, Sekarang jadi ini nih. Misalnya nih, kamu Gimana? bersama kita di bad Gini. meeting. Terus saya Terus? pakai ini, sikut boleh nggak? Saya kan ulu hati biasanya paling lama. lebih efektif, kita ngomong lebih efektif ketika tangan ada di samping di sini, tangan yang di sini kita geser sedikit, Mbak, badannya kita geser sedikit, tangan ini pegangan ke belakang, Oh, gini? Oke. right on his balls. Oh, jadi langsung menuju bagian ke yang kemaluan. bawah, yang paling vital. sensitif di bagian vital, Betul. der gitu kan. Jadi langsung gini. Jadi ulang baru. Jangan, nggak usah deh. Nggak saya contohin. Nggak usah, Saya cuma mau makasih ya, gesernya udah aja. tahu. Saya udah tahu kok caranya gimana. Gitu ya. Jadi gitu ya, geser langsung sedikit langsung set Yes. gitu ya. Itu kalau memang terpaksa banget dari belakang misalnya. Ya, Oke. Tapi jangan sekali, harus berkali-kali. Harus berkali-kali dan yang penting adalah nggak boleh panik tadi. Kalau kata Mbak Monica pas panik itu jadi udah nggak bisa mikir jernih. Dan kalau kita tadi ada kan kadang-kadang selain tas nih, Air minum, misalnya coba kalau air Mbak Monica minum. biasanya air minum Apa yang apa? bisa Satu dilakukan lagi deh. dengan botol minum? Jadi Botol minum sama aja seperti alat itu kan perpanjangan tangan sebuah tanganan. Perpanjangan tangan. Kalau ya kita udah biasa dengan tangan kosong, dikasih alat juga udah mudah. Oh, jadi ini Kita ngebantu bisa aja kekuatannya gitu ya. Seperti ini, kita pakai alat bawahnya atau Ya. depannya, Ya. kayak seperti itu. Berarti apapun yang di tangan, mulai dari tas tangan, terus telepon selular, Iya, botol minum, atau kunci, juga Iya. bisa taruh ya, di cincin sela-sela. ya. Berarti memang dari Atau kayak gini sekarang juga sudah bisa ya, gini mulai ya. koleksi ya batu akik ya. Karena itu mungkin bisa berguna. Oke. Terakhir kalau misalnya mau gabung sama Krav Maga itu di mana sih latihannya bisa atau gimana gitu? Kita ada di Kemang Fajim atau di Bodytech di Kemang, ada di daerah kota Ada juga. websitenya atau Ada website Instagram? www.komandoindonesia.com. Komandoindonesia.com. Komandoindonesia.com. Karena penting bagi wanita bagaimana mempertahankan dirinya. Dalam keadaan terdesak ya, Bare, jadi jangan apa marah gitu ya. Itu mah temperamen namanya. Terima kasih, banyak. Mbak Monica, Mas David, terima Sama-sama. kasih hari ini. Mudah-mudahan berguna untuk Anda.